Halo guys, in the sky, in the house, in the hoy, in the throat. Kembali lagi bersama saya Stephen yang akan menambah asupan gizi kalian dengan alur cerita film yang berlendiran. Pada video kali ini kita akan mengulas sebuah film yang berjudul Chanting Up Sister Test. Tak usah ngacaprak lagi, langsung saja kita ke alur ceritanya. Check this. Film dibuka dengan memperlihatkan seorang wanita cantik yang sedang berjalan di sekitar kompleks perumahan. Wanita tersebut bernama Yojung. Tak berselang lama, akhirnya ia sampai di sebuah rumah. Terlihat seorang pria telah lama menunggunya di sana. Pria tersebut bernama Lee Min So. Mereka berdua pun saling berkenalan dan mengobrol seperti manusia konvensional pada umumnya. Di sana diceritakan jika mereka berdua berkenalan melalui sebuah aplikasi chatting online yang ada di HP, di mana aplikasi tersebut berciri-ciri berwarna hijau dan berisikan fitur jelajah, di mana kita bisa memilih jajanan terdekat dengan rumah sesuai selera dan sesuai kapasitas dompet kalian. Dan tentunya setelah dirasa cukup berkenalannya, Min So pun mempersilahkan Yojung untuk masuk ke dalam rumahnya dan melanjutkan obrolan itu di ruang tamu. Mereka pun mengobrol untuk mencairkan suasana. Namun Min So sudah tidak parugu atau tidak karuan karena melihat lato-lato yang ukurannya dan teksturnya yang berbeda dari biasanya. Itu ingin langsung tancap gas. Yojung yang pengertian otomatis buka lapak di sana juga dan mengkipas-kipas adonan kuenya yang membuat Min So semakin bersemangat membongkar perabotannya. Saat lagi sibuk-sibuknya, terlihat nampak seorang pria yang datang ke rumahnya si Min So. Pria tersebut bernama Kang Seo. Ternyata Kang Seo ini merupakan teman kosan Min So di rumah itu. Ketika akan masuk ke dalam rumah, ia pun mendengar suara gerusak-gerusuk yang sepertinya dirasa familiar. Karena penasaran, ia lalu mengintipnya dari balik jendela dan mendengar suara wanita yang sedang sibuk membuat adonan yang membuat ular kadutnya ingin berontak keluar dari kandangnya. Waduh. Setelah selesai adu gabrut bersama Yojung, lantas pamit untuk pulang. Di sini Min So berbasa-basi untuk mengajak Yojung makan terlebih dahulu. Namun Yojung menolaknya dikarenakan dia ada orderan yang harus ia selesaikan. Setelah Yojung pergi, Kang Seo pun menanyakan kegiatan yang tadi ia lihat sebelumnya. Min So lantas menenangkan temannya itu tersebut dan mengajaknya masuk ke dalam rumah untuk menceritakan kegiatan tersebut. Setelah di dalam rumah, baru Min So menjelaskan semuanya. Sesudah mendengar cerita dari Min So, Kang Seo pun meminta Min So untuk diajari bagaimana cara ia bisa jajan serabi-serabi hangat yang legit itu. Min So merasa kasihan dengan Kang Seo, akhirnya mengajarinya di sana. Ia pun menunjukkan sebuah aplikasi yang ia gunakan untuk mencari jajanan enak di sekitar rumah menggunakan fitur jelajah. Terlihat Kang Seo sangat tertarik dengan aplikasi tersebut. Ia juga mengatakan akan mencoba aplikasi itu, namun sebelumnya ia bergegas pergi membeli kuota terlebih dahulu. Esok harinya terlihat Min So dan Kang Seo yang sedang di ruang tamu dengan suara wanita yang bernama Yona, di mana mereka berdua berkenalan dengan Yona melalui aplikasi hijau-hijau tersebut. Di sini mereka bertiga pun mengobrol dan menceritakan masing-masing pengalamannya dalam urusan cangkul-mencangkul. Terlihat Kang Seo sangat bersemangat dalam perbincangan tersebut. Namun karena jadwal yang padat dan sudah ditunggu klien yang lainnya, Yona meminta Min So untuk langsung saja. Sementara Kang Seo hanya bisa bengong di ruang tamu menunggu Min So yang sedang bongkar perabotannya si Yona. Namun karena terlalu lama dan tak dikasih join, Kang Seo pun memutuskan untuk pergi. Akan tetapi, ketika akan pergi, Min So datang menghentikannya. Ia lantas memujuknya untuk jangan buru-buru emosi dan mengajaknya masuk kembali ke dalam rumah. Tahu temannya ini golongan BPJS alias golongan gratisan, saat di dalam rumah Min So lalu membuka aplikasi tersebut dan mentraktirnya kue serabi yang legit-legit untuk dirinya. Hal itu pun membuat Kang Seo sangat senang. Lalu scene pun berlanjut dan Kang Seo gelisah karena pesanannya tak kunjung datang juga. Tak lama kemudian muncullah seorang wanita. Wanita tersebut bernama Sora.
Ia merupakan seorang pedagang serabi yang dipilih oleh Minso untuk meladeni Kang Seo. Mereka berdua pun saling berkenalan. Tak lama berbasa-basi, Kang Seo lantas mengajak Sora untuk masuk ke dalam rumah. Dalam rumah itu mereka pun melanjutkan obrolannya. Namun karena ular kadutnya sudah lapar, ia lantas minta Sora membuka lapaknya lebar-lebar dan langsung saja mengobok-ngoboknya. Scene berlanjut terlihat Minso dan Kang Seo yang mengobrol di ruang makan. Di sini kembali mereka menceritakan pengalaman jajan via online tersebut. Mereka berdua kemudian merencanakan untuk mencari lagi jajanan yang lebih gurih melalui aplikasi tersebut. Lanjut siangnya terlihat Minso dan Kang Seo sedang mengajak Yona untuk kerja kelompok bersama-sama. Namun karena budget pas-pasan, Yona menolaknya. Lantas mereka menyuruh Yona untuk memilih salah satu dari mereka. Karena pilihan yang sangat sulit dan ditambah Yona sudah pernah buka lapak dengan Minso, akhirnya ia mengajak Kang Seo untuk diajak yang mengobok-ngobok bersama. Minso pun hanya bisa pasrah dan hanya bisa menunggu di ruang tamu itu. Sesudah itu, scene berlanjut terlihat Kang Seo sedang menelpon seorang. Di sini Kang Seo terlihat sangat senang dikarenakan sekarang ia sudah mahir dalam menggunakan aplikasi sakti tersebut. Tak lama kemudian, Minso datang menghampiri Kang Seo dengan membawa koper beserta tas miliknya. Di sana Minso mengatakan jika ia sangat kesal dengan Kang Seo karena selama ini ia memiliki uang untuk jajan namun malah minta ditraktir oleh Minso. Merasa sangat emosi melihat rekannya itu jadi benalu, Minso memutuskan untuk pergi dari kosan itu dan memilih untuk hidup masing-masing. Setelah itu, selang beberapa bulan kemudian, di akhir film ini terlihat Kang Seo sedang berolahraga. Secara tak sengaja bertemu dengan Minso. Karena sudah tak lama bertemu, mereka berdua pun saling menyapa dan beranggapan pertengkaran masa lalu sangatlah kekanak-kanakan. Mereka lantas berbaikan dan berencana bermain aplikasi sakti itu bersama-sama lagi. Dan film pun tamat. Film yang cukup kurang berfaedah. Oke, sekian alur film kali ini. Semoga kalian semua terhibur. Dan jangan lupa, seperti biasa, like, comment, share, dan subrek. Terima kasih.